Oke, eh, selamat sore. Kita berjumpa dalam eh, video terbaru mungkin ya di Batuta itu. Dan kebetulan video terbaru kita itu diisi dengan konten eh, ingin mengulas lebih dalam pada intinya. Eh, Kopi yang bagus itu seperti apa sih gitu. Kopi yang baik itu seperti apa sih yang bisa kita konsumsi dengan tidak berasa ke lambung, terus bahkan eh, sampai ada ya zat-zat kopi yang bisa buat kita kalem gitu kan. Itu bisa kita dapat dari kopi yang bagaimana sih gitu. Nah tentunya bersama kita udah ada nih narasumber yang bisa kita gali, bisa kita ambil ilmunya gitu, tentang kopi yang bagus itu seperti apa. Kebetulan nih ada salah satu apa ya namanya, mungkin karyawan mungkin Kang ya, Ya bisa dibilang karyawan atau pengurus lah dari Kopi Sinar Puntang, yang mana kopi ini organik ya kan? organik. Oke. Biar kita lebih tahu nih, biar kita tahu dulu ya harusnya ya, Kopi Sinar Puntang itu siapa sih pendirinya gitu kan. Nah, terus yang tadi kita bisa tahu juga kalau Kopi Sinar Puntang itu seperti apa sih proses tanamnya, proses pemeliharaan di perkebunannya gitu. Kita gali lebih dalam ke narasumber yang lebih tahu tentang itu semuanya. Oke, selamat sore Kang. Sore. Dengan Kang siapa? Gilang. Kang Gilang. Kang Gilang ini bukan owner Kang ya, Bukan. tapi penerus lah ya. Sama ini ada siapa nih? Reski. Nah, itu ada ini di rambut. Nah, hiasan alami dari perkebunan ya. Kang Gilang sama Adek Rizky. Mungkin bisa dijelaskan dulu Kang, kalau Kopi Sinar Puntang itu siapa sih pendirinya gitu kan? Berdirinya sih kapan gitu? Nah, boleh coba Kang. Awal mula dari nama brand Sinar Puntang Mas sebenarnya sih penggagas utama Kang Dasep, yang lebih familiar disebut Mang Bewo, bapak dari Reski. Dulu mah beliau sebagai petani, belum masuk ke pengolahan. Cuman petani aja. Sekitar tahun 2008-2007-an. Beliau bertani ya, nanam kopi di bawah, belum sampai sini. Belum sampai sini, masih di area bawah. Nah, awal mula terbentuknya Sinar Puntang sekitar 2016. Pas puncak-puncaknya Kopi Puntang itu juara tiga dari Atlanta. Maksudnya apa itu? Festival kopi di Atlanta. Nah, dari Kopi Puntang tembus ke juara 3 tahun 2016. Nah, itu yang bawa ke sana tuh Kang Dasep langsung? Enggak, dari kelompok tani yang di Puntang. Terus dari mulai booming si Kopi Puntang juara 3, nah baru mulai rame pengolah. Nah, Kang Dasep, Mang Bewo, nah mulai terjun ngolah dari kebun, terus metik cerinya dari kebun sendiri, nah diolah.
awal mula Sinar Puntang 2016 awal pertama pengolahan si kopi Sinar Puntang. Awalnya sih si Kang Beok belum punya brand, masih sebagai petani yang petik jual ke bandar, petik dari kebun jual ke bandar. Nah, 2016 mulai ngolah, mulai proses, mulai coba jual bahan baku yang siap konsumsi. Nah, awalnya sih 2016. Jadi 2008 itu Kang Dasep itu cuman berkebun aja gitu kan ya. Masuknya petani ya. Masih petani. Hanya jadi petani aja tahun 2008 itu. Barulah waktu sekitar era tahun 2016 itu merambah ke dunia produksi mungkin. Karena mungkin ada apa ya, yang festival tadi itu tahun berapa tuh? 2016 berawal dari festival yang diadakan di Atlanta sana. Dan Kopi Puntang itu ada juara ketiga. Kalau waktu itu tahu nggak Kang, festival itu diikuti Arabnya itu apa ya? Dunia ya. Iya. Dan tentunya ya yang bisa buat kita bangga, Kopi Puntang itu membawa nama Indonesia. Itu yang bisa buat kita bangga. Dari produk kopi yang kita kenal itu kan baru, kalau yang saya tahu ya, mungkin bisa salah juga. Kopi itu kan Brazil kalau nggak salah, Arab gitu kan, Afrika gitu kan. Ternyata di Indonesia pun produk kopi itu bagus, kan? Ya termasuk yang Sinar Puntang itu sendiri yang bisa membawa ke kancah dunia. Nah, coba dilanjutkan saja. Tadi dari Kang Dasep dulu kan. Ya, jalan sekitar sampai tahun 2022. Mang Dasep masih sebagai owner. Kita mah cuma bantuin untuk pengolahan, untuk pemasaran. Bisa dibilang sih kalau Kang Dasep tuh sesepuh anak muda di lingkungan di bawah. Nah, banyak anak muda yang ngopi-ngopi di tempatnya, mulai kebangun emosional gimana. Nah, Gustin ada satu lagi temen rekan Gustin. Nah, sebenarnya yang lebih intens untuk produksi dari awal Mang Dasep produksi sama Gustin. Kalau saya lebih di pemasaran tadinya. Pemasaran. Punya kesibukan yang lain gitu kan, ngelola kafe juga di bawah. Ada kafe. Nah, Gustin yang lebih intens sama Mang Dasep. Tahun 2002 Mang Dasep istilahnya ya kumahanya ngantunkeun gitu. Nah, belum ada persiapan apa-apa dari penerusnya, masih anaknya kan masih kecil, masih sekolah. Nah, cuman yang lebih intens dekat sama Mang Dasep nya saya sama Gustin. Dari inisiatif dari bapaknya Mang Dasep, ya kakeknya si Reski, ya bilang gitu, bantu terusin untuk usaha di bidang kopi. Ya percayain ke anak-anak, ya khususnya Gustin. Nah, kan Gustin nggak pasti nggak bakal kehandle kalau seorang mah. Nah, minta bantu saya si Aki bantuan si Gustin yang ngurusin kopi. Nah, untuk tugas sementara ini kan ini baru sebulan juga belum lah almarhumnya ninggalin kita teh.
bagi-bagi tugas. Ada Mang Bongo. Nah, Mang Bongo yang lebih intens ngobrol untuk di masalah kebun. Soalnya awal mula Mang Dasep buka kebun sama Mang Bongo, Mang Ucu. Sama Mang Ucu lebih intens. Kalau untuk spesifik di pengolahan, ya dulu juga saya ngolah bareng sama almarhum. Cuman ya dulu mah kan masih belum semanajemen, masih beda. Saya ngolah, Mang Bewok ngolah. Banyak sharing ya. Udah saya gabung sama almarhum Mang Bewok. Oke. Jadi owner pertama dari Kopi Sinar Puntang itu Kang Dasep baru ya Kang ya? 2002 ya. 2002 sudah meninggal ya. Dan karena penerus dari Kang Dasep itu, dari almarhum itu masih kecil ya, Rizky ini mungkin apa ya, namanya tuh Kopi Sinar Puntang ini kan udah mendunia. Saya boleh bilang gitu lah, mendunia. Sayang kalau misalkan enggak ada yang nerusin gitu ya. Jadi Kang Gilang, terus yang di produksi itu siapa tuh? Yang di Kang Gustin itu ketitipan amanat yang kalau menurut saya ya amanat yang mulia ya. Mengembangkan atau mengharumkan produk kopi terkhusus Puntang ini Jawa Barat ya. Lebih besar lagi Indonesia mungkin ke kancah dunia, karena Kopi Sinar Puntang khususnya ya udah berprestasi lah tadi di festival juara 3 gitu kan. Untuk saat ini Kang ya, tadi kan festival 2018 ya kalau nggak salah. 2016. Festival 2016. Sekarang 2022. Mungkin ada usaha ke arah bikin toko yang lebih agak ke area tengah gitu, ke Bandung kota gitu buat mempromokan, atau cukup hanya biarlah para pembeli aja yang sini, mereka aja yang menyebarkan ke kota-kota lain, bahkan mungkin ke luar negeri mungkin ya. Walaupun misalkan ada keharusan nggak kalau misalkan kita beli nih pas jual sana kita bawa nama Sinar Puntang itu sendiri, gimana itu Kang? Untuk branding sih lebih ya, kalau saya mah lihat dari manajemen dan strategi almarhum, sebenarnya bisnis kopi isi Sinar Puntang itu lebih ke sistem family, bukan pure bisnis. Ya, Gimana itu Kang? dengan memakai konsep kalau main ke produksi, ke kedai, ke rumah gitu, si tamu ngopi itu sepuasnya nggak bayar. Cuman kalau si tamunya mau bekal, mau pulang, baru. Nah, selama kurang lebih 5 tahun konsep yang berjalan kayak gitu. Seperti itu. Jadi menarik ini Balad ya. Kita datang ke Sinar Puntang kalau cuman buat konsumsi di tempat, bisa nginep nggak kan situ? Untuk nginep belum bisa. Kalau kita bertamu ke situ, itu kopi sepuasnya. Jadi kita bisa sebelum kita bawa pulang, nah baru kalau bawa pulang itu beli. Sebelum kita bawa pulang, kita bisa merasakan dulu nikmatnya kopi Sinar Puntang ini yang sudah juara gitu di Atlanta sana seperti apa. Ini menarik ya konsepan kayak gini. Jadi yang tadi dibilang sama Kang Gilang tuh konsep duduluran gitu. Nah, diteruskan tuh Kang. Iya, dari saya mulai gabung itu intens sama Mang Bewok.
yang saya lihat sih manajemen dalam strategi bisnisnya kayak gitu. Jadi beliau mah nggak pure bisnis jual beli kopi, cuman ya awalnya dari petani berusaha nyoba untuk ngolah produksi kopi. Nah untuk segmen pemasarannya ya sistem yang dijalankan kayak gitu. Jadi ada tamu ya untuk di tempat mah ngopi sepuasnya nggak usah bayar. Kan banyak nih orang yang nanyain gimana rasanya kopi Puntang. Ya almarhum sendiri ya sok main aja ke sini. Itu nggak money oriented beliau mah. Kalau untuk yang main untuk ngopi di sana mah. Jadi lebih ke siapa yang mau merasakan kopi Sinar Puntang itu sendiri datang sini gitu. Ngopi sepuasnya sini, biar tahu dulu kualitas Sinar Puntang itu seperti apa sih. Menarik ini. Ya sampai saat ini konsep yang berjalan ya seperti itu. Makanya kan kalau pure bisnis kan ada manajemen gimana bakalan taunya siapa orang yang bagian di pemasaran, bagian di produksi. Ya. Justru konsep Mang Bewok yang susah tuh ya beliau gak pure bisnis. Makanya anak-anak masih meraba-raba ini gimana cara nuliskin anak di mana nih masih bingung. Nah kan dengannya saya banyak interaksi di kedai, tiap ada pembeli ngopi di sana punya uang sekitar ya kalau kan udah ada wishlist sudah ada ya di Sinar Puntang untuk per 250 gram berapa. Tapi kan kalau orang yang masih awam untuk kopi terus masih penasaran pengen nyoba ya beliau mah kasarnya nggak lebar lah untuk iya sok jangan opien di imah bahasa nanti ya sok bawa. Jadi akang-akang sendiri itu masih ada kebingungan dari sisi manajerial mungkin ya. Mungkin istilahnya gini, keinginan untuk mengembangkan lebih besar lagi Sinar Puntang tuh besar. Cuman masih ada PR gimana nih? Memanage buat ke arah sana tuh ya. Karena untuk sementara mungkin atau mungkin nggak bakalan hilang kali ya konsepan yang Kang Bewok udah dibentuk itu kayak merasakan kopi sepuasnya sebelum beli gitu, terus kekeluargaan ngeriung bahasa kalau kita mah ya, itu mungkin nggak bakalan hilang seandainya manajemen Sinar Puntang ini udah bagus ke depannya, itu nggak bakalan hilang mungkin ya kan. Iya dari banyak sharing sama almarhum kalau lagi ngobrol ya beliau masih harapannya gitu anak-anak supaya anak-anak produktif terus ya sok sok ajakan barudak mah sina diajar karena kopi khusus yang nggak punya penghasilan tetap. Jadi beliau mah lebih mengarahkan ke anak-anak ya gimana nih punya penghasilan. Nah untuk konsepan Mang Bewok sih lebih ke kalau ini mah daripada bisnis lebih mengutamakan sodako. Jadi nggak hitung-hitungan lah untuk masalah uang mah. Ya sok saanu daik sok diajar. Menarik nih ya. Konsep sodakoh itu harus kita amalkan juga ya, harus kita contoh juga ya. Karena bagus lah. Terkait ke depan nih Kang. Tentang yang tadi ya, yang masih menjadi PR dari Kopi Sinar Puntang itu sendiri ya, terkait kedepannya, kira-kira Akang sendiri udah, karena Akang kan khusus dari marketing ya, Akang sendiri udah punya rencana gimana gitu kedepannya buat lebih mengembangkan lebih jauh lagi produk Sinar Puntang itu sendiri, gimana Kang? Nah justru yang saya pengalaman saya selama gabung di Sinar Puntang untuk masalah pasar udah nggak bingung. Ya untuk konsumen ya udah alhamdulillah udah banyak konsumen udah tahu kalau mau order langsung ke produksi. Nah
Untuk strategi marketing mah sih nggak dispesifikan juga ya, dengan lihat stok yang diproduksi per tahun sama pasar yang udah ada, yang udah dibangun sama almarhum, itu udah cukup. Udah gimana, stok teh udah bener-bener limit di segitu, udah limit di segitu. Gak khawatir ya. Udah gak khawatir dengan tahun ini konsep almarhum teh ya mau nambah produksi rencana. Kan tahun kemarin teh hampir dari 70 ton produksi. 70 ton per ton untuk hitungan seri per tahun. Target sekarang teh 100. 70 ton itu udah kecapai tahun tahun kemarin 70 ton. Dan tahun ini rencananya target 100 penambahan sampai 100 almarhum. Cuman kan almarhum udah gak ada. Makanya ya udahlah, sambil kita adaptasi sama pasar yang udah dibangun sama almarhum, ya kita mah udah fokus di stok yang ada dulu aja. Untuk standar kita ngambil di 70 ton untuk produksi. Itu udah jaga amannya, jangan dulu naikin omset. Sementara kan masih gaya bisnis almarhum tuh untuk masalah jual green bean kan itu masih dibatasi karena ya ngitung ke stok produksi. Untuk konsumen yang roast bean sama bubuk juga itu udah pas-pasan dengan stok per tahun deh. Oke. Menarik nih Kang. Ada istilah green bean, roast bean itu apa Kang? Kalau green bean sih proses. Ya kalau mau ngobrolin proses sih, dari Sinar Puntang tuh olahan tuh ada 4 proses. Dari proses wash, honey, natural, sama wine. Oh itu produk, lebih ke produk. Green bean itu lebih ke nama. Jadi nama green bean roast bean ya harus dari mulai ngolah dulu. Oke, baru kita tahu ya itu apa gitu ya. Oke, menarik nih. Jadi mohon maaf nih ya tadi saya tertarik juga karena per tahun dari Sinar Puntang ini udah bisa cukup lah gitu. Waktu ada almarhum tuh sampai 70 ton per tahun ya. Mohon maaf nih ya. Seandainya kondisi sekarang setelah beliau udah tidak ada gitu ya, itu masih bisa tercapai juga kan ya. Posisi 70 ton per tahun juga ya. Oke. Ya untuk target anak-anak masih yang dipercaya sama ya Bapak almarhum sama Mang Bongo, ya insya Allah kita mah pegang standarnya aja lah, standarnya dulu di 70 ton, kita maksimalin di situ untuk produksi tahun sekarang mah. Ya untuk bahan baku ya untuk di Anggas itu mah masih aman. Oke, menarik ya. Kita dari obrolan kita nih tentang kopi Sinar Puntang itu yang awal mula didirikan oleh almarhum Kang Bewok ya. Dari mulai perjalanan perintisan awal itu sebagai petani, terus merambah ke produksi sampai ikutan festival kopi di Atlanta sana, dan yang hebatnya lagi Sinar Puntang itu dapat juara ketiga. Nah, Ralata bukan pure Sinar Puntang, tapi para kelompok. Oke. Para kelompok tani yang di situ ada Kang Bewok ya, yang membawa produk kopi puntang mungkin ya. Kopi puntang itu sendiri yang notabene Sinar Puntang itu sendiri adalah hasil olahan dari kopi puntang, dan waktu itu juara ketiga dari festival di Atlanta sana. Hingga untuk sekarang almarhum sudah tidak ada, diteruskan sama Kang Gustin sama Kang Gilang ini, termasuk
Bongok mengucu. Mang Ucu dari beliau spesialis di kebun ya, di kebun. Kalau Kang Gilang ini di marketing, Kang Gustin itu di produksi, di produksi. Nah, menarik ya Kang, menarik. Ulasan singkat lah dari kopi Sinar Puntang itu sendiri. Nah, harapan ke depan nih. Terkait harapan ke depan, kita ke calon penerus nih. Sebelum ke Akang ya, gimana Ki? Harapan ke depan dari hasil karya si Bapak bilangnya, Bapak, Iya, Bapak. si Bapak ini gimana? Menurut Iki aja lah. Harapan ke depan kopi Sinar Puntang itu bisa kebahalah gitu menurut Iki. So, udah. Cita-cita almarhumah mau bikin kafe. Ya, Mungkin itu ya harapan dari Iki itu pingin membawa produk Sinar Puntang ini lebih ke arah kekinian mungkin ya, bisa punya kafe sendiri. Oke, dari Akang nih, harapan ke depan. Ya harapan ke depan mah ya untuk saya ya semoga si Sinar Puntang lebih maju lagi ya, meskipun ownernya udah gak ada tapi Sinar Puntangnya mah masih tetap ada dan harus tetap maju ke depan. Amin ya Kang ya, harapan untuk ke depan semoga Sinar Puntang ini ya, kopi Sinar Puntang ini bisa lebih maju, bisa lebih mendunia lagi Kang ya, amin ya. Oke, menarik, terima kasih ya tentang ulasan dari kopi Sinar Puntang. Kita udah minimal tahu lah gitu siapa pendirinya, terus bagaimana tadi jenis-jenis produk dari Sinar Puntang itu sendiri. Oke, untuk kali ini kita cukupkan dulu sekian ya, galian dari produk Sinar Puntang itu sendiri. Terima kasih Kang. Oke, semoga kedepannya lebih mantap lagi Sinar Puntang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.